إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. أما بعد. Jamaah sekalian kami hormati, kita akan berpindah ke bab yang kelima yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang berlemah lembut kepada kedua orang tua. Beliau membawakan di sini athar, ya, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Athar ini diawali dengan datangnya seorang pria yang bernama Thaisalah. Siapa namanya? Thaisalah. Thaisalah ini pernah bergabung bersama orang-orang Khawarij yang memiliki pemahaman menyimpang dalam akidah. Beliau bercerita, kuntu ma'an najadat, aku pernah bersama dengan orang-orang Khawarij. Kemudian beliau bertaubat. Fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair, fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar. Saat bergabung dengan orang-orang tersebut, beliau merasa banyak melakukan dosa-dosa besar. Banyak melakukan dosa-dosa besar. Maka beliau pun menceritakan hal itu kepada Ibnu Umar, berkonsultasi kepada seorang ulama, apakah betul apa yang saya lakukan itu dosa besar? Maka kemudian Ibnu Umar ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, beliau bertanya, apa saja yang kamu lakukan? Thaisalah menceritakan, saya pernah melakukan A, B, C, D, disebutkan perbuatan-perbuatan yang dia anggap dosa besar. Begitu mendapatkan keterangan dari Thaisalah, Ibnu Umar mengatakan, laisat hadhihi minal kabair. Yang kamu lakukan itu bukan termasuk dosa besar. Jadi kemarin itu salah paham. Yaitu kesalahan, tapi itu tidak masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan dosa besar apa saja. Hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Dari sekian banyak dosa besar, ada berapa? Ada 9. Kata beliau, al-isyraku billah. Ini yang paling besar pertama. Apa itu? Syirik kepada Allah. Wa qatlun nasamah. Membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Wal firaru minaz zahfi, lari dari medan pertempuran, dari medan jihad. Sudah berapa ini? 3. Wa qadhful muhsanah, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ada wanita baik-baik dituduh berbuat zina. Ini termasuk dosa besar. Wa aklur riba. Yang kelima, makan riba. Kalau nggak makan gimana? Buat beli mobil gitu, boleh? Sama aja nggak boleh. Kenapa pakai aklu? Kenapa pakai redaksi makan? Karena rata-rata orang ngambil riba untuk makan. Bukan berarti kalau buat bangun rumah boleh. Yang penting menggunakan harta riba. Berapa ini? 5. Kemudian beliau melanjutkan, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini juga sama. Bukan berarti kalau buat beli motor boleh, ya, harta anak yatim buat beli motor boleh? Enggak boleh, ya. Makan buat motor, buat apa, enggak boleh. Ini berapa ini? 6. Yang ketujuh, wa ilhadun fil masjid. Yang ketujuh, kata Ibnu Umar, berbuat dosa di dalam masjid. Kalau di luar masjid boleh enggak? Berbuat dosa di luar masjid boleh enggak? Gak boleh, apalagi di dalam masjid, ya. Karena di sini adalah rumah Allah yang harus dihargai, dihormati.
Kemudian yang ke-8, walladzi yastaskhir, dan juga menghina. Masya Allah, ternyata menghina itu termasuk dosa besar. Nah, yang ke-9 ini yang perlu kita garis bawahi, wa bukaul walidaini minal uquq, menangisnya kedua orang tua gara-gara kedurhakaan anak. Jadi kalau sampai kita berbuat sesuatu yang bersifat menyakiti hati orang tua, kemudian orang tua itu sampai menangis, maka itu termasuk dosa besar. Kalau nggak sampai nangis gimana? Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Cuman kalau sampai mereka meneteskan air mata karena sakit hati dengan perbuatan anaknya, karena tutur kata anaknya, karena ucapan anaknya, maka ini termasuk dosa besar. Sudah menjelaskan berapa tadi? 9. Lalu Ibnu Umar berkata kepada Taisalah, atafarraqun nara wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Wahai Taisalah, apakah kamu takut neraka dan pengen masuk surga? Ditanya seperti itu oleh Ibnu Umar. Kamu pengen masuk surga dan takut neraka? Qultu iya wallah. Iya dong, demi Allah, masa saya enggak pengen masuk surga takut neraka? Lalu Ibnu Umar mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan Ibnu Umar. Qultu, kata Taisalah, indi ummi, sekarang yang masih ada tinggal ibuku, bapakku sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Qala fa wallahi, Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, lau alantalahal kalam, andaikan engkau bersikap lembut kepada ibumu, bertutur kata lembut, tidak kasar, tidak bentak-bentak, memilih kalimat terbaik ketika bicara dengan ibunya, dengan ayahnya, tidak asal ngomong, betul-betul dipikirin kira-kira kata-kata ini menyinggung perasaannya atau tidak. Alantalahal kalam, engkau berkata lembut kepada ibumu, wa at'amtahat ta'am, dan engkau senantiasa berupaya menyiapkan makanan untuknya. Bukan disiapkan, bukan disiapkan, menyiapkan. Anak menyiapkan makanan buat orang tuanya, bukan nunggu makanan tersaji di meja, bukan. Wa at'amtahat ta'am, bukan hanya masalah makanan, kata para ulama, menyiapkan pakaian, bukan dicucikan oleh orang tua, tapi menyucikan pakaian orang tua. Bukan disetrikakan oleh orang tua, tapi menyetrikakan pakaian orang tua. Apa kata beliau? Andaikan engkau melembutkan kalimat ucapan kepada orang tua, kemudian engkau menyediakan kebutuhan orang tua, la tadkhulannal jannah, kamu pasti masuk surga. Dengan syarat majtanabtal kabair, dengan syarat engkau menjauhi dosa besar. Ya, jadi siapapun yang pengen masuk surga dan orang tuanya masih hidup, ini adalah pintu surga yang Allah sediakan di dalam rumah. Gak jauh-jauh. Pintu surganya di mana? Di rumah. Setiap akan bicara dengan orang tua, pilih kata-kata yang terbaik, yang tidak menyakitkan. Setiap orang tua butuh apa, sediakan kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, kendaraannya. Orang tua mau keluar, kendaraan sudah siap, ya sudah bersih, ya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk menservis, melayani orang tua kita, maka lakukan. Pasti masuk surga selama menjauhi apa? Dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.